dorong ya mas. Ya, jangan dorong. Diputuskan oleh hakim tunggal itu hukumannya 3 tahun 6 bulan. Saya kira ini dalam perspektif anak sudah tepat ya, karena apa tadi disebutkan oleh hakim juga yang memberatkan itu bahwa David sekarang ini masih dalam kondisi belum pulih seperti semula gitu ya. Yang memberatkan adalah bahwa AG ini membiarkan terjadinya memberatkan yang kedua adalah membiarkan terjadinya kekerasan itu tidak menghentikan ya, itu disampaikan oleh hakim juga. Yang meringankan dia masih anak-anak karena masih usia 15 tahun, maka putusannya 3 tahun 6 bulan. Nah, saya sih tidak melihat soal ini hukumannya maksimal atau tidak maksimal. Tetapi ini saya hadir di sini juga untuk memberi dukungan kepada pemerintah supaya segera mungkin direvisi itu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena tidak jelas di sana mana kenakalan, mana kejahatan. Kejahatan itu pun juga mana yang kejahatan ringan seperti tindak pidana ringan. Kalau tindak pidana ringan bisa RJ ya. Nah, kalau seperti apa yang dilakukan AG ini adalah tindak pidana berat dan itu tidak boleh ditawarkan RJ karena pasti keluarga korban kan tidak setuju terhadap RJ itu, apalagi kemarin itu ditawarkan juga untuk diversi. Padahal di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana itu tidak dibenarkan diversi kepada anak yang sudah berusia 15 tahun. Yang boleh itu adalah anak yang di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana. Oleh karena itu saya kira dalam waktu dekat Komnas Perlindungan Anak akan mendatangi Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dengan Komisi 3 agar segera mungkin SPPA ini atau Sistem Peradilan Pidana Anak itu direvisi. Karena kejadian-kejadian dan kejahatan terhadap anak itu sudah tidak bisa diterima akal sehat manusia lagi. Seperti AG tadi kan nggak mungkin kita terima atau keluarga menerima itu membiarkan terjadinya kekerasan dan tidak menelerai atau menyetop tindakan itu. Kemudian ada kasus-kasus juga anak di bawah 12 tahun telah melakukan kejahatan seksual seperti orang dewasa. Lalu ini apakah diversi atau tidak? Apakah ini masuk kategori kenakalan atau kejahatan? Jadi saya kira kehadiran saya di sini atas nama Komnas Perlindungan Anak untuk mendorong segera mungkin merevisi Undang-Undang 11 tahun 2014 supaya kita bisa antisipasi di mana kejahatan, di mana itu kenakalan. Karena saya kira teman-teman juga sudah tahu kasus di Sukabumi misalnya di mana ada 3 orang remaja umur 14 tahun melakukan pembacokan dengan disiarkan secara langsung media massa. Ini merupakan kenakalan atau kejahatan. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.